Halo semuanya, selamat datang di program Mas Rian Mampir. Kali ini saya yang berkesempatan untuk isi acara atau program ini, yaitu program Mas Rian Mampir. Mungkin pertama-tama saya mengucapkan semoga semua Mas Rian dimanapun kalian berada diberi kesehatan selalu. Amin. Pria kelahiran kota metropolitan atau biasa kita kenal dengan kota Jakarta ini lahir pada tanggal 30 bulan Agustus tahun 1977. Dikenal sebagai pemimpin yang mampu mengedepankan leadership yang baik bagi tim yang diampunya. Sebagai satu-satunya lelaki dalam keluarga kecilnya, ayah dari dua putri cantik ini juga merupakan sosok pahlawan dalam keluarganya. Tidak jarang, pria yang tinggal di daerah Bintaro ini meluangkan waktunya untuk sekedar menemani kedua putrinya bermain dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Maka tak heran sosoknya sungguh begitu berarti bagaikan pahlawan dalam keluarga kecilnya. Kesehariannya di masa pandemi ini selalu digunakan untuk hal-hal yang membawa manfaat bagi profesi dan juga peranannya dalam keluarga. Pria yang gemar berolahraga lari ini sampai saat ini masih aktif menjabat sebagai seorang general manager dari divisi Solution Architect. Seorang leader yang mengayomi tim serta menjadi panutan bagi timnya dalam berkarir. Tak jarang, beliau mendapatkan kesempatan yang sangat berharga baik di dalam negeri maupun luar negeri karena prestasinya untuk mengelola tim dengan baik. Sebagai seorang lulusan dari Institut Teknologi Indonesia, Fakultas Teknik Elektro, pria yang sangat memegang teguh pada prinsip-prinsip kehidupan seperti nilai-nilai kedisiplinan, integritas yang teguh, dan juga rasa gotong royong atau kerjasama yang kerap tercermin dari caranya membentuk tim yang solid. Dibesarkan di keluarga yang erat dengan sikap tanggung jawab yang besar dan juga sikap toleransi yang begitu kental, serta memegang teguh prinsip-prinsip dan nilai-nilai kejujuran dan tenggang rasa. Karena baginya, hidup adalah cara untuk mensyukuri berkat yang diberikan Tuhan dengan menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, sebijaksana mungkin untuk menebarkan kebaikan dan hal-hal yang terus bermakna bagi keluarga dan sekitar. Beliau merupakan contoh pahlawan masa kini yang dikenal tangguh dalam memimpin sebuah tim yang tidak jarang menorehkan keberhasilan dan juga prestasi di dunia teknologi. Sekaligus kepala keluarga yang teguh dalam memegang prinsip kehidupan sebagai bentuk perlindungan bagi keluarganya. Dialah Lintar Wahyuwardana. Pertanyaan pertama, jadi kalau saya ditanya tentang arti kemerdekaan buat saya, itu kalau kita lihat ya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemerdekaan itu adalah kebebasan ya, bebas untuk bebas lepas gitu, apa namanya, tidak terjajah gitu ya, bebas berdiri sendiri gitu ya. Jadi ini adalah contoh-contoh menurut saya kebebasan atau kemerdekaan buat saya, yaitu adalah kemerdekaan untuk beraktivitas, kemerdekaan untuk berpikir, kemerdekaan untuk beragama, kemerdekaan untuk berbudaya. Nah, itu adalah contoh-contoh yang menurut saya arti dari sebuah kemerdekaan. Tapi kalau kita lihat ya, kemerdekaan itu sendiri ya, jadi kemerdekaan di Indonesia khususnya itu kemerdekaan kita tuh diraih kan. Kemerdekaan Indonesia itu direbut. Beda lah ya sama negara tetangga kita ya. Kemerdekaan Indonesia itu direbut. Jadi tugas kita gitu ya, tugas generasi kita sekarang itu adalah mengisi kemerdekaan itu. Caranya gimana? Caranya adalah berpartisipasi dalam pembangunan. Nah, simpelnya gimana cara kita berpartisipasi dalam pembangunan? Yaitu kita harus berkarya, kita harus berkontribusi. Lewat apa? Simpelnya adalah kita harus berkarya lewat tempat kita bekerja, gitu ya. Kita harus berkarya lewat master system dalam hal ini. Dan tentunya adalah berkarya sesuai dengan perannya masing-masing. Ya,
Kalau saya ditanya siapa sosok pahlawan saya dalam hidup saya, jadi kalau kalau kita lihat ya, pahlawan itu kan orang atau orang-orang yang berjasa terhadap kehidupan kita ya, mulai dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, em, mungkin pertama-tama adalah, dan tentu saja adalah orang tua ya. Ya, orang tua pastinya pahlawan, orang tua masing-masing pastinya adalah pahlawan buat pribadi masing-masing. Begitu juga orang tua saya, termasuk ayah, ibu, mereka adalah buat saya pahlawan saya, dan memang mereka yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kehidupan dasar, gimana saya bisa hidup dengan baik dan benar gitu ya. Itu pertama. Dan berikutnya menurut saya ada ungkapan yang klasik ya. Ungkapan klasik bilang bahwa guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa ya. Saya pikir itu benar banget, khususnya buat pribadi saya. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa ya. Kalau kita lihat guru dari awal saya sekolah gitu ya, dari SD, mungkin SMP, kemudian SMA, kemudian kuliah gitu ya, dan guru-guru itu merupakan buat saya adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi kita mesti ingat bahwa menurut saya pribadi bahwa guru itu bukan cuma di sekolah gitu ya. Guru itu ada di mana-mana. At least ini adalah pengalaman pribadi saya gitu ya. Guru bisa ada di tempat kita bergaul. Guru bisa ada di tempat kita berkomunitas. Even guru juga ada di tempat kita bekerja gitu ya. Kadang buat saya gitu, guru kadang juga muncul ya. Saya sebutnya adalah guru-guru kehidupan gitu. Guru itu kadang juga muncul di sosok teman kita gitu ya. Bisa jadi itu somehow gitu ya, jadi guru kita gitu ya, atau guru kehidupan. Kadang juga guru muncul di senior kita gitu, di tempat kita bekerja gitu ya. Kita diajarkan dan sebagainya gitu ya. Termasuk juga atasan kita, dan saya sangat respect kepada mereka semua, dan buat saya kalau memang dia berjasa di dalam kehidupan saya anggap mereka sebagai guru dan pahlawan tanpa tanda jasa buat saya. Oke, apa harapan saya sebagai warga negara Indonesia untuk bangsa Indonesia, khususnya situasi pandemik saat ini ya? Pertanyaannya sangat high level banget ya. Cuman saya coba jawab ya. Jadi simple ya, harapan warga saya sebagai warga negara Indonesia pada umumnya di situasi sekarang. Ya, pertama-tama mungkin harapan saya adalah saya berharap situasi pandemi ini bisa terkendali ya. Jadi kata kuncinya adalah situasi pandemi ini bisa terkendali. Ya, syukur-syukur bisa berakhir. Tapi dengan situasi sekarang, siapa yang bisa prediksi kapan situasi pandemi ini berakhir? Jadi mudah-mudahan cepat terkendali pandemi ini, dan impact-nya apa? Impact-nya adalah ya angka penularan juga bisa ditekan, angka kematian juga bisa ditekan gitu ya. Sehingga instead-nya apa? Instead-nya adalah ekonomi kita secara besaran itu bisa meningkat terus gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya di berita bahwa Indonesia baru saja announce ekonomi kita tumbuh 7% year on year ya, dan itu good menurut saya. Tapi kita mesti lihat bahwa itu kan kuartal 2 di tahun ini, dan itu sebelum PPKM gitu ya. Setelah PPKM, habis itu PPKM, dan kita mesti lihat lah. Mudah-mudahan tidak terlalu jauh dari 7%, sehingga jauh lebih bagus gitu, jauh lebih baik. Nah, berikutnya adalah kalau kita lihat ya, pandemi ini sebenarnya ya ada
ada jeleknya, ya banyak jeleknya. Tapi kalau kita lihat bagusnya bahwa kita berasa bahwa adopsi teknologi digital itu lebih terakselerasi kan gara-gara pandemi. Ya semua orang sekarang melek teknologi ya, at least dengan smartphone gitu ya. Nah, harapan saya berikutnya adalah mudah-mudahan adopsi teknologi di Indonesia itu jauh lebih merata ya. Jauh lebih merata, bukan cuma di kota-kota besar doang. Ya, impact-nya apa? Impact-nya adalah yaitu secara tidak langsung juga bisa menaikkan indeks daya saing bangsa Indonesia secara keseluruhan. Nah, berikutnya, harapan berikutnya ya, kalau kita lihat bahwa bangsa Indonesia ini kan terdiri dari banyak suku. Kalau saya baca tuh lebih dari 1.300-an suku ya kalau nggak salah ya. 1.300-an suku. Artinya apa? Artinya adalah kita itu berasal dari atau punya background bermacam-macam gitu ya. Berasal dari daerah macam-macam gitu ya. Nggak usah jauh-jauh deh. Coba kita tanya di master system ya, sesama Master Ian. Nah, itu kalau kita tanya, ngobrol dan sebagainya, mereka juga kan datang dari background berbeda-beda, dari daerah yang berbeda-beda. Sehingga memang kesimpulannya adalah memang kita berbeda-beda gitu ya. Memang punya background yang berbeda-beda. Terkait sama harapan, itu sebenarnya adalah mudah-mudahan ya dengan keragaman kita, itu kita bisa jadi satu gitu ya. Kemudian kita juga bisa bersatu dan hidup damai sebagai bangsa yang besar. Itu aja sih. Ya, Indonesia sekarang ulang tahun yang ke-76 dan Master System ya itu juga berulang tahun yang ke-27 tahun ya. Jadi kalau ditanya kenangan apa selama saya bekerja di Master System, jadi saya itu bekerja di Master System itu dari awal ya. Jadi kalau orang bilang since my day zero, ya. Jadi since my day zero. Jadi dari fresh graduate, ya. Jadi saya bekerja di Master System dari fresh graduate dan saya tahu banyak teman-teman juga yang bekerja di Master System dari awal, dari fresh graduate. Jadi saya cukup beruntung melihat banyak gitu ya perkembangan Master System dari awal sampai saat ini. Ya kalau istilahnya, kalau boleh saya bilang ya bahwa istilah zaman sekarang kan startup company ya, dari awal gitu startup company sampai dengan perusahaan yang punya revenue 200 juta dolar. Dan ini merupakan buat saya suatu achievement yang signifikan ya, cukup besar ya, dari perusahaan yang mencari bisnis model ya untuk melihat perusahaan lain gitu ya, mencari bisnis model sampai saat ini perusahaan kita itu jadi role model ya, dan dilihat oleh perusahaan-perusahaan IT di Indonesia ya. Kemudian juga global principle juga banyak yang berlomba-lomba atau berharap kita menjadi partner mereka sehingga kita bisa bantu mereka untuk grab ya market industri IT di Indonesia ya. Nah, terkait sama kenangan bahwa dulu itu di Master System, saya ingat betul, mungkin teman-teman seangkatan saya atau mungkin senior-senior saya di Technology and Solution di engineering team itu tahu bahwa kita sebutnya aktivitas kita dulu itu adalah end-to-end engineering gitu ya, end-to-end engineering. Jadi kita yang melakukan dari awal sampai akhir gitu ya, end-to-end, mulai dari proses pre-sales, proses pitching gitu ya, proses POC, demo dan sebagainya. Kemudian kalau kita menang, kita melakukan implementasi juga, melakukan deployment, kemudian juga melakukan day to operation misalnya setelah deployment, maintenance dan sebagainya, sampai juga sebagai project lead kalau sekarang disebutnya project manager ya. Nah,
Tapi sekarang sudah jauh lebih baik gitu ya, karena kita berkembang semakin besar, prosesnya juga semakin baik, struktur organisasinya semakin baik gitu kan, kemudian juga pembagian kerjaannya juga semakin baik ya, karena kan nggak mungkin bahwa semua aktivitas itu bergantung ke orang yang sama dan tim yang sama gitu ya. Jadi memang pemisahan segregation antara pekerjaan, misalnya contohnya sebagai post sales, sebagai pre-sales, sebagai project manager, sebagai back office dan sebagainya udah cukup baik ya, karena memang kita sekarang seperti yang saya bilang bahwa revenue kita sekarang udah cukup besar dan kita sudah menjadi perusahaan yang dipandang di Indonesia. Apa harapan saya terhadap master system ke depannya? Mungkin pertama-tama harapan saya simple ya. Saya berharap bahwa mudah-mudahan semua karyawan master system, semua masterian selalu diberi kesehatan, ya itu yang paling utama. Jadi kita semua bisa bekerja dengan aman, ya, dengan tenang, dengan tentram, karena dengan bekerja kita dengan aman gitu ya dan tentram itu kan akan berpengaruh terhadap outcome-nya. Itu akan berpengaruh terhadap hasil yang kita kerjakan ya. Berbeda kalau kita bandingkan kita bekerja dengan tidak tenang. Ya, itu pertama. Terus yang kedua adalah mudah-mudahan di usia yang 27 tahun ini ya master system jauh lebih berkembang, jauh lebih baik, jauh lebih punya revenue yang bisa lebih besar gitu ya. Kemudian juga marketnya di Indonesia juga semakin besar gitu ya. Amin. Nah, kalau saya baca di salah satu artikel ya, kenapa tech giant company ya, itu bertahan di segala zaman dari awal tahun 80-an, 90-an, kemudian tahun 2000 berikutnya gitu ya. Seperti company-company Microsoft gitu ya tahun 80-an, kemudian juga ada IBM mungkin sebelum itu, kemudian juga ada company Cisco misalnya yang dari tahun 90-an. Kunci atau faktor kuncinya adalah menurut artikel tersebut adalah diversifikasi bisnis yang tepat. Ya, diversifikasi bisnis yang tepat mengikuti perkembangan zaman. Nah, terkait dengan harapan terhadap master system, mudah-mudahan master system juga ke depannya tetap selalu adaptif gitu ya, selalu bisa menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan zaman. Adaptif terhadap apa gitu kan pertanyaannya, at least adaptif terhadap dua hal. Yang pertama adalah adaptif terhadap customer requirement gitu ya, kebutuhan customer ya. Yang kedua adalah adaptif terhadap perkembangan teknologi ya. Kira-kira itu aja dari saya. Terima kasih semuanya, Mas Rian. Salam sehat. Wah, seru banget di Mas Rian mampir kali ini. Walaupun dengan keterbatasan keadaan karena pandemi dan PPKM, tapi kita tetap bisa bersilaturahmi secara virtual dengan figur-figur yang ada di Master System. Dan selama proses syuting ini dilakukan secara virtual secara mandiri oleh narasumber dan mengedepankan protokol kesehatan serta himbauan pemerintah untuk tidak berkerumun. Jangan pernah kita kalah dengan keadaan ini. Jangan pernah kita lengah dengan virus ini. Tetap semangat dan tetap sehat untuk Masterian semuanya. Selamat ulang tahun Master System dan merdeka!